Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sabrina Suhada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang subjek, verb, object of proposition, appositive, parallel structure, and suffixes. Oke, mari kita bahas mengenai subjek terlebih dahulu. Nah, subjek. Subjek ini artinya bagian dari kalimat yang melakukan aksi atau menjadi topik utama dalam kalimat tersebut. Terus biasanya subjek berupa kata benda, kata ganti, kata frasa atau klausa, dan biasanya letaknya di awal kalimat sebelum kata kerja utama. Kemudian ada 6 jenis-jenis subjek. Yang pertama ada noun atau kata benda, terus ada pronoun atau kata ganti, kemudian gerund, and kemudian ada to infinitive, terus ada prase, dan ada noun clause. Oke. Pertama kita bahas tentang noun atau kata benda. Noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau konsep. Contohnya, Alice plays the piano. Kemudian subjeknya itu adalah Alice. Lanjut yang kedua, yaitu pronoun atau kata ganti. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang menggantikan noun atau kata benda, menghindari pengulangan. Seperti I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu dia contohnya. Contoh dalam kalimatnya itu kayak I'm a student. Nah, I itu adalah pronounnya. Kemudian ada you are kind. Kemudian contohnya ada lagi they are my friend. And ada contoh dari we ini adalah we love music. Terus ada she. She sing well. Kemudian ada he played football. And yang terakhir ada it, yaitu it is raining. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu gerund. Nah, gerund ini adalah kata kerja plus ing sebagai subjek. Yang bentuk kata kerja ini diakhiri dengan ing, tetapi berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Contohnya, swimming is fun. Kemudian ada reading help improve knowledge. Swimming dan reading itu adalah subjek karena menjadi hal yang dibicarakan. Kita lanjut yang keempat, yaitu to infinitive. To infinitive ini adalah kata dasar yang diawali dengan to dan dapat berfungsi sebagai kata benda. Contohnya, to travel is my dream. Kemudian, I want to sleep. Ya, bisa dipahami lah ya. Kemudian kita lanjut yang kelima, yaitu prase. Prase itu adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi berfungsi sebagai satu kesatuan dalam suatu kalimat. Prase bisa berperan sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan atau preposisi dalam suatu kalimat. Contohnya, she is running quickly. Berperan sebagai verb atau kata kerja. Kemudian yang keenam ada noun clause. Noun clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda atau noun dalam suatu kalimat. Noun clause bisa berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Nah, noun clause ini terdapat beberapa contoh. Yang pertama itu sebagai subjek. Noun clause sebagai subjek itu contohnya what she said surprised me. Noun clause-nya itu what she said, kemudian sebagai subjek dari surprise. Yang kedua, sebagai objek. I don't know where he lives. Noun clause-nya itu where he lives, sebagai subjek dari now. No. Kemudian yang ketiga, sebagai pelengkap. The truth is that he lied. Noun clause-nya that he lied, sebagai pelengkap dari is. Kemudian ada verb. Verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi atau tindakan, kejadian, atau keadaan dari subjek dalam sebuah kalimat.
Jenis-jenis verb itu ada 5. Yang pertama ada to be, yang kedua modals, yang ketiga action verb, dan kemudian ada has, have, atau had, kemudian ada do, does, dan did. Yang pertama kita bahas yaitu to be. To be itu adalah kata kerja penghubung yang digunakan untuk menunjukkan keadaan, identitas, atau keberadaan. Bentuk to be berdasarkan tenses dan subjek ada sebagai berikut. Di tensesnya ada present, past, and future. Kemudian ada I, you, we, they, he, she, he, it. Contohnya dalam sebuah kalimat yaitu she is a doctor. Kemudian ada they are happy. Kemudian ada I was at home. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada modals. Modals itu adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan kemungkinan, izin, kemampuan, atau keharusan setelah modals. Harus kata kerja dasar. Berikut daftar modals, verb, dan fungsinya. Kita bisa lihat sama-sama. Ini contohnya, contoh modalsnya. Yang pertama itu ada can yang artinya bisa atau mampu dan contoh kalimatnya yaitu she can swim. Yang kedua ada could yang artinya bisa tapi lampau dan kemungkinan. Dalam contoh kalimatnya it could rain later. Kemudian ada may yang artinya boleh, mungkin. Contoh kalimatnya may I come in. Kemudian ada make, mungkin juga artinya. Contoh kalimatnya he make be late. Kemudian ada must yang artinya harus. Contoh kalimatnya you must wear a helmet. Kemudian ada shall artinya akan dalam formal yaitu contohnya shall we dance. Kemudian ada should yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Contoh kalimatnya you should study harder. Yang kemudian ada will yang artinya akan. Contoh kalimatnya, I will call you. Kemudian yang terakhir ada would, yang artinya akan dalam kondisi tertentu. Contohnya, I would help if I could. Okay, next. Yang ketiga yaitu action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan aksi atau tindakan nyata yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, run, eat, think, study, jump. Contoh kalimatnya, they run every morning. Terus ada she writes a letter. Kemudian yang keempat, ada has, have, dan had. Has dan have ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dan membentuk present tense. Kemudian ada had. Had ini adalah bentuk past tense dari has dan have. Penggunaannya has untuk she, he, it. Have untuk I, you, they, we. Had untuk semua subjek yang pas. Contohnya, she has a new car. Kemudian, I have finished my homework. Kemudian, they had a great time at the party. Lanjut, yang kelima yaitu ada do, does, dan did. Do, does, did digunakan sebagai kata kerja utama, berarti melakukan atau sebagai kata kerja bantu untuk pertanyaan atau dalam kalimat tanya dan negatif. Contohnya, do itu digunakan untuk I, you, they, we. Kemudian does untuk she, he, it. Dan did itu untuk semua subjek past. Kita bisa lihat di sini. Ada contohnya. Yang pertama ada contoh sebagai kata kerja bantu untuk pertanyaan dan negatif. Yang pertama, do you like coffee? Yang kedua, does she play the piano? Yang ketiga, did they watch the movie yesterday? Terus ada contoh sebagai kata kerja utama berarti melakukan. Yang pertama ada I do my homework every day. Yang kedua ada he did his best in the exam. Kemudian lanjut ke object of proposition. Definisinya, proposisi itu adalah kata depan yang tidak bisa berdiri sendiri. Preposisi atau kata hias bisa berada di mana saja, baik sebelum subjek dan verb atau sesudah subjek dan verb.
Contohnya ini ada in, on, at, to, during, as, dan with. Object of preposition ini bisa dirumuskan kayak yang ada di gambar ini, yaitu preposisinya dulu baru noun-nya atau kata bendanya. Contoh kalimatnya itu in the morning we go jogging. Nah, preposisinya ini adalah in. Kemudian object of preposisinya adalah morning. Ya, kita lanjut ke apositif. Nah, apositif ini adalah kata benda yang diletakkan di sebelah kata benda lain untuk menjelaskan dan memberikan informasi tambahan. Ciri-ciri apositif itu kayak ada tanda koma, kemudian ada tanda kurung, dan ada strip. Contohnya, that city, Paris is beautiful. Nah, Paris ini adalah apositif karena dia menjelaskan kata that city. Ya, kita lanjut lagi ke parallel structure. Parallel structure ini adalah penggunaan pola kata yang sama atau bentuk yang sejajar saat membuat daftar, membandingkan, atau menghubungkan ide-ide dalam satu kalimat. Contohnya kita bisa lihat yaitu I like reading, swimming, and jogging. Semua kata kerja ini berbentuk ing, semuanya sejajar sama-sama ada akhiran ing gitu. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu adalah suffixes. Suffixes ini adalah akhiran yang ditambahkan ke belakang sebuah kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah fungsi kata. Misal dari kata kerja jadi kata benda, atau dari kata benda jadi kata sifat. Contohnya kita bisa lihat ini adalah she is a teacher, yang awalnya adalah teach plus er, di belakangnya itu adalah akhiran. Kemudian ada contoh he run quickly, yang kata dasarnya adalah quick, terus ditambah akhiran li, l, n, y. Kemudian yang terakhir ada this is a beautiful flower, yang kata dasarnya beauty ditambah akhiran full. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.